Kebakaran hutan dan lahan meluas di beberapa wilayah. Mengapa kebakaran hutan dan lahan menjadi ancaman yang sama hampir setiap tahun? Kami bahas bersama Zenzi Suhadi, Direktur Eksekutif Nasional WALHI. Selamat sore, Mas Zenzi. Selamat sore, Mbak Stefani dan Baik, pemirsa CNN. terima kasih Mas Zenzi sudah bergabung dengan kami. KLHK sudah mendata hotspot atau titik panas ini meningkat jumlahnya, bahkan 3 kali lipat kalau dibandingkan dengan tahun kemarin. Nah, titik atau hotspot ini akan mencapai puncaknya diprediksi pada pekan pertama sampai dengan kedua September. Apakah memang permasalahan kebakaran hutan dan lahan ini tidak bisa diantisipasi? Apa sebenarnya kendalanya dari WALHI menurut WALHI? Iya, dari 2014 sebenarnya masalahnya itu satu, karena pemerintah itu konsentrasinya kepada titik api dan asap, artinya merespon ketika kebakaran terjadi. Padahal sungguhnya kita itu bisa kebakaran itu tidak terulang kalau yang diadres, yang disasar oleh pemerintah itu penyebab dari kebakaran. Saya garis bawahi bahwasanya kebakaran ini terus terulang karena kesalahan satu akademisi, yang kedua pemerintah merubah kawasan ekosistem gambut yang sesungguhnya kawasan perairan dipaksa menjadi daratan. Nah, setiap tahun risiko kebakaran kita itu terus meningkat karena luas wilayah gambut yang dikeringkan itu semakin luas dan pemerintah itu tidak melakukan proses review terhadap perizinan dan tidak melakukan penegakan hukum kepada pihak yang mengeringkan ekosistem gambut ini. Kebakaran di Indonesia itu akan terus meningkat potensinya di masa depan seiring terjadinya siklus panas 10 tahunan di Indonesia. Nah, setelah 2014, tahun ini atau tahun depan, itu kita memang akan masuk musim panas panjang, yang mana kebakaran dan asapnya itu tidak akan bisa dikendalikan oleh negara. Karena luas wilayah gambut yang terbakar itu sudah sangat luas, di luar jangkauan kapasitas negara maupun kapasitas perusahaan yang diberikan izin. Oke, artinya terkait dengan karhutla ini bukan sesuatu yang tidak bisa diantisipasi. Sebenarnya sudah dideteksi oleh WALHI ada permasalahan terkait dengan penanggulangan, kemudian juga penindakan hukumnya. Nah, terkait dengan penanggulangannya, operasi TMC, teknologi modifikasi cuaca yang beberapa kali dilakukan, apakah ini menjadi solusi menurut WALHI? Itu tidak akan menjadi solusi, Mbak, karena dua hal. Satu, negara itu seharusnya tidak boleh menanggung beban dari bisnis korporasi. Sekarang yang menanggung keuntungan dari bencana ini adalah korporasi yang mengeringkan, yang merusak lingkungan, dan negara yang menanggulangi, memadamkan, dan rakyat yang menanggung bencananya. Yang kedua, ketika musim panas itu akan sangat panjang seperti 2014, maka sebanyak apapun pesawat yang dikerahkan, Manggala Agni atau tentara yang dikerahkan untuk memadamkan, itu dia tidak akan bisa menjangkau seluruh wilayah. Artinya konsekuensi besar itu selalu ada di Indonesia, karena memang negara menghindari untuk menyelesaikan akar dari masalahnya. Oke. Tahun 2014 itu kita mengidentifikasi ada 439 perusahaan yang terlibat dalam pembakaran dan terlibat dalam penyebab kebakaran terjadi. Nah, saya tidak tahu terhadap 439 perusahaan ini penegakan hukumnya sampai di mana. Oke, baik. Mas Zenzi, dari identifikasi tadi yang WALHI sampaikan, akar permasalahan terkait dengan identifikasi ini dari mana sih sebenarnya hotspot itu, titik panas itu berasal, kemudian terkait dengan penindakan hukum, apa yang menjadi kendala dari sorotan WALHI? Apakah payung regulasi hukumnya atau sanksi atau apa yang kemudian bisa menyebabkan ini tidak pernah tuntas masalah karhutla? Titik api ini kami identifikasi dari 2 wilayah yang besar ya kontribusinya. Pertama memang di dalam wilayah peta izin sawit dan hutan tanaman industri.
Ini sama, baik itu di pantai timur Sumatera maupun di Kalimantan. Yang kedua, titik api juga muncul itu di sekitar perkebunan kelapa sawit dan akasia milik perusahaan. Kenapa titik api ini muncul? Karena memang ada skenario di dunia usaha, karena regulasi kita, wilayah yang tidak produktif itu diorientasikan untuk investasi. Jadi muncul motivasi dari kelompok perusahaan, itu dirusak dulu wilayahnya, baru diajukan izin. Yang kedua, ada juga praktek untuk menghemat operasional perusahaan. Jadi wilayah yang akan ditanami itu sengaja dibakar. Yang ketiga, ada keterlibatan tidak langsung dari perusahaan-perusahaan di kebakaran di sekitar perizinannya. Kenapa? Karena mereka membuat kanal-kanal skala besar di kawasan perairan gambut yang mengakibatkan gambut di sekitarnya juga mengalami kekeringan. Nah, kita punya payung hukum sebenarnya. Ada Undang-Undang Lingkungan Hidup, ada Undang-Undang Kehutanan, tetapi kita punya gap yang sangat besar dalam penegakan hukumnya. Kenapa? Karena pemerintah itu tidak membuat satu komisi khusus yang melibatkan Gakum KLHK, Polri, dan Kejaksaan untuk melakukan penegakan hukum. Apa akibatnya? Walaupun Polri mempunyai polsek sampai ke kecamatan, penegakan hukum tidak terjadi. Karena kapasitas penyidik di polsek itu tidak sampai untuk melakukan penegakan hukum lingkungan dan kehutanan. Kita dari 2014 mengusulkan untuk segera dibikin komisi khusus penegak hukum lingkungan supaya perusahaan ini patuh kepada negara. Mas Zenzi, Walhi bisa berkata demikian, artinya ada data, ada fakta, kalau tadi ada yang mengakali, kemudian terkait dengan izin dari perusahaan dan lain sebagainya, itu berarti ada datanya ya? Dari 2014 kita sudah sajikan kepada pemerintah. Di mana saja, bagaimana keterlibatannya, siapa saja, itu kita sudah sajikan semua kepada pemerintah. Kalau pemerintah minta, kita dengan senang hati akan menyerahkan. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh pemerintah yang terkait dengan hal ini ya. Mas Zenzi, terakhir, kita begitu gencar menyuarakan perubahan iklim tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Artinya apa yang terjadi selama ini paling tidak dari 2014 terkait dengan karhutlah, kebakaran hutan dan lahan, apakah ini berbanding lurus dengan mitigasi perubahan iklim itu tadi? Indonesia itu tidak patuh dengan komitmennya. Kita punya komitmen untuk menurunkan emisi, untuk berkontribusi menyelamatkan dunia ini dari perubahan iklim. Tetapi dalam faktanya, kita ini menjadi negara yang menjadi dapur pelepasan emisi yang mengakibatkan perubahan iklim. Yang kedua, kita ini juga menjadi beranda ya, negara yang pertama yang akan mengalami dampak dari perubahan iklim tersebut. Pelepasan emisi kita itu besar dari deforestasi dan dari gambut. Karena karbon semua dalam wilayah gambut itu yang terbakar itu. Dan negara tidak melindunginya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan dan juga kita menagih komitmen keseriusan dari pemerintah ya terkait dengan pengatasan atau penanggulangan masalah karhutlah di Indonesia. Terima kasih Mas Zenzi Suhadi dari Walhi sudah bergabung dengan diskusi kita sore hari ini. Selamat sore, sehat selalu. Selamat sore Mbak Rifan.